saat mendung ya. Yang kedua, saat cerah. Yang ketiga, saat hujan. Dan yang keempat, saat berawan. Pada bagian kue A, satu kue dibagi menjadi dua bagian yang sama ya. Satu kue yang awalnya tadi satu, utuh dibagi menjadi dua bagian yang sama. Maka nilai daripada tiap bagian yang dibagi ini adalah 1/2 atau 1/2 ya. Nah, yang diarsir ini anak-anak adalah 1 dari 2 bagian. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ya, baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian? Dan Pak Guru berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, anak-anak, di pagi ini materi kita adalah tema 5, subtema pertama, pembelajaran pertama untuk kelas 3 sekolah dasar ya. Nah, adapun isi daripada materi ini adalah perkiraan cuaca di Indonesia. Nah, anak-anak, kalian dapat melihat simbol-simbol perkiraan cuaca yang ada pada sebelah kanan ini ya. Nanti apakah arti daripada simbol-simbol ini nanti kita akan pelajari ya anak ya. Nah, tentu dalam setiap kehidupan kalian ya, dalam keseharian kalian, kalian pernah mendengar apa itu perkiraan cuaca. Nah, untuk apa? Nah, banyak manfaatnya ya. Selain untuk bagi kelancaran ekonomi daripada setiap masyarakat yang bergantung pada cuaca, juga untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, anak-anak, gambar di samping ini kalian dapat melihat bahwa ini adalah salah satu gambar yang diambil dari sebuah saluran televisi yang menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Bukan hari ini ya, karena di situ tertulis tanggal 29 Agustus 2017. Nah, anak-anak, selain melalui televisi, tahukah kalian bahwa tidak hanya melalui televisi saja kita dapat mengetahui perakiraan daripada cuaca ya. Nah, perakiraan cuaca itu dapat kita temui juga pada radio ya dan situs resmi daripada BMKG. Apa itu BMKG? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya. Nah, kita dapat mengetahui perkiraan cuaca hari ini melalui situs BMKG, radio, dan juga televisi. Nah, anak-anak, perkiraan cuaca itu di dalamnya adalah ada wilayah yang cerah, lalu ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Nah, cuaca itu adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Di Indonesia, anak-anak memiliki 4 jenis cuaca, yaitu ada cuaca yang berawan, ada cuaca yang mendung, ada cuaca hujan, dan ada cuaca cerah. Nah, cuaca itu tidak sama di semua tempat. Cuaca dapat berbeda ya. Cuaca tidak sama di semua tempat dan mengakibatkan kegiatan daripada manusia itu bisa berubah ya. Contoh misalkan kamu berencana untuk mengadakan lomba tarik tambang ya. Nah, menurut kalian bahwa pelaksanaannya nanti pasti cuacanya akan cerah. Tahu-taunya pada saat kalian ingin melakukan kegiatan tersebut, nah seketika langit pun berubah warnanya menjadi hitam, angin kencang dan
sudah pasti hujan, sehingga kegiatan itu dihentikan ya untuk menjaga kesehatan daripada para pesertanya. Nah, kali ini anak-anak, ayo kita membaca bersama-sama. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba, langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Namun, Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari, mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari, cuaca terasa sangat dingin. Saat siang hari, cuaca terasa sangat panas. Sore hari, cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Lalu hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, dari bacaan tadi, ya, kalian dapat membantu Udin dan Beni untuk menuliskan simbol daripada cuaca yang ada di layar kalian. Yang pertama, ini adalah keadaan cuaca saat apa, Nak? Ya, saat mendung ya. Yang kedua, saat cerah. Yang ketiga, saat hujan. Dan yang keempat, saat berawan. Dan yang kelima juga saat berawan. Nah, anak-anak, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu ya. Nah, terkadang cerah, terkadang berawan, terkadang mendung, atau sebaliknya, yaitu terkadang hujan ya. Nah, di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Kalian dapat mengamati dengan baik ya. Simbol yang pertama adalah simbol dari malam hari yang cerah. Ditandai dengan simbol bulan dan bintang. Lalu simbol yang kedua adalah awan yang gelap, lalu ada garis-garis ini menandakan adanya rintikan hujan ya. Nah, kemudian ketika simbolnya seperti ini dan gelap, lalu awannya ada 2 atau 3 atau lebih, itu menandakan bahwa langit atau cuacanya sedang mendung ya. Nah, kemudian kalau seperti ini hanya ada matahari, itu cuacanya adalah cerah. Lalu kalau ada awan dan matahari, maka perkiraan cuacanya adalah berawan. Kalian dapat melakukan pengamatan ya Nan ya. Nah, selama 5 hari di rumah kalian untuk melengkapi tabel di bawah ini. Ya, kalian dapat menggunakan simbol cuaca untuk menuliskan keadaan daripada cuaca saat siang hari di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, dan di malam hari pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ya Nan ya. Oke. Nah, setelah Udin tadi bermain bola bersama Beni ya, dia tadi telah mandi air hangat. Nah, dia bersama keluarganya menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Sambil menonton, ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Ya, satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya tentu sangat mengundang selera daripada yang menciumnya. Lalu anak-anak, kue tersebut dipotong menjadi 2. Nah, kamu tentu sudah tahu bahwa satu kue dipotong menjadi 2, maka setiap potongan akan disebut 1/2 atau 1/2. Nah, kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Nah, sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Nah, ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Kalau dipotong lagi menjadi 8 bagian, maka setiap potong dari 1/4 tadi merupakan 1/8 bagian daripada kue yang utuh ya. Jadi, kata 1/2, kata 1/4, dan 1/8 merupakan bagian dari bilangan pecahan.
Oke, kalian dapat perhatikan potongan kue pada gambar A dan B yang akan Pak Guru tunjukkan berikut ini ya. Nah, anak-anak, pada bagian kue A, satu kue dibagi menjadi dua bagian yang sama ya. Satu kue yang awalnya tadi satu, utuh dibagi menjadi dua bagian yang sama. Maka nilai daripada tiap bagian yang dibagi ini adalah 1/2 atau 1/2 ya. Nah, yang diarsir ini anak-anak adalah 1 dari 2 bagian. Maka nilainya adalah 1/2 atau 1/2 ya. Yang mana lambang 1/2, yang mana lambang pecahan 1/2 adalah seperti ini ya. Pembilang dan penyebut. 1 disebut pembilang karena apa? Karena kue itu diawali dari satu kesatuan yang utuh, lalu dibagi menjadi 2 ya. Maka nilainya adalah 1/2. 1 adalah pembilang, 2 adalah penyebut ya. Dan kita lihat pada potongan kue yang B. Pada potongan kue B, kita dapat melihat bahwa ini adalah satu kue yang utuh dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Maka nilai daripada setiap bagian kue tersebut adalah 1/4. 1/4 atau 1/4 ya. Nah, yang diarsir ini anak-anak adalah satu bagian dari 4 bagian kue ini. Nah, maka satu bagian kue ini nilainya adalah 1/4 ya. Nah, lambang pecahan 1/4 itu dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ya. Sama seperti tadi anak-anak bahwa bagian kue ini adalah 1 dari 4 bagian. Maka setiap potongan kue ya nilainya adalah 1/4 dengan 1 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Oke, kita lanjut kepada latihan kita. Tulislah lambang pecahan yang sesuai untuk soal di bawah ini. Yang pertama, berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Ya, 1/4 ya. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Ya, 1/3. Ibu menyediakan satu roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Ya, 1/4. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Beni ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari satu buah jeruk, Beni dan Edo akan mendapat berapa bagian? Ya, jawabannya adalah 1/2. Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. Satu bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Beni. Berapa bagian kuekah yang didapatkan setiap teman? Ya, jawabannya adalah 1/4. Siti berulang tahun. Dia ingin membagikan martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelasnya. Satu loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Ya, jawabannya adalah 1/8. Jadi, anak-anak, cuaca malam masih diselimuti hujan ya. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu "Ambilkan Bulan Bu". Ibu menemani Siti belajar di kamar.
Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Ya, ini adalah liriknya ya, anak-anak. Seperti apa lagunya? Nanti kita sama-sama menyanyikannya ya. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Oke, seperti itu anak-anak menyanyikan lagu dengan tempo lambat dan tempo yang cepat ya. Tempo yang cepat dan tempo yang lambat. Oke, bersama-sama dengan orang tua kalian, anak-anak, kalian perhatikan perkiraan cuaca, boleh di televisi, di surat kabar, ataupun di aplikasi lainnya. Kalian berdiskusi mengenai keadaan cuaca di daerah kalian pada hari itu, dan kalian dapat melakukan tugas yang tadi Pak Guru berikan, ya, yaitu melakukan pengamatan selama 5 hari dan menuliskan simbol daripada perkiraan cuaca pada kolom tabel yang telah Pak Guru sediakan tadi. Oke, sekian pembelajaran kita untuk tema 5, subtema pertama, pembelajaran pertama pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian ya. Sampai bertemu pada video pembelajaran Pak Guru yang berikutnya. Selamat pagi dan terima kasih.